Lu pernah mikir nggak sih kenapa kecoa kalau mati posisinya selalu terbalik? Nggak penting? Betul. Tapi ini tentang lupa. Kita gampang banget lupa hal-hal kecil. Nah, bayangin kalau yang dilupakan itu bukan kunci motor atau posisi mati kecoa. Tapi yang dilupakan itu seluruh peradaban. Peradaban yang begitu tua, begitu maju, dan begitu besar. Sampai dia menghilang dari catatan sejarah tanpa meninggalkan apa-apa. Nggak ada tulisan, nggak ada monumen di Eropa sana, dan bahkan nggak ada sisa-sisa DNA yang jelas. Tiba-tiba hilang, seolah planet ini baru diribut. Selama ini, kita diajari sejarah dunia. Mesopotamia, Mesir kuno, Lembah Indus, Tiongkok, baru masuk ke Hindu-Buddha di Indonesia. Semuanya berpusat di sekitar 5.000 hingga 7.000 tahun yang lalu. Tapi coba gue tanya, apa iya Indonesia, negara kepulauan yang katanya adalah pusat dari superkontinen kuno, baru punya sejarah penting setelah Kerajaan Kutai muncul? Ada satu tempat di Jawa Barat, tepatnya di Cianjur, yang jadi lubang hitam sejarah dunia. Namanya Gunung Padang. Di mata orang awam, Gunung Padang itu cuma bukit biasa yang penuh dengan tumpukan batu berbentuk kolom-kolom. Kalau lo main ke sana, suasananya mistis, tenang, kayak tempat meditasi yang gede banget. Di atasnya ada semacam teras-teras yang tersusun rapi, kayak tangga purba menuju langit. Tapi tahu nggak sih lo, ini bukan bukit biasa, ini adalah piramida. Dan ini piramida yang bikin piramida Mesir kelihatan kayak bangunan ruko yang baru kemarin diresmikan. Jadi gini, Gunung Padang itu punden berundak. Secara harfiah, artinya susunan batu bertingkat yang digunakan untuk pemujaan. Ini adalah ciri khas kebudayaan megalitik di Nusantara yang umurnya diakui arkeolog kira-kira 2.500 tahun sebelum Masehi. Tapi, masalahnya bukan di permukaannya. Masalahnya ada di bawah permukaan. Bayangin rumah lo. Lantai paling atas itu adalah permukaan Gunung Padang yang kita lihat sekarang. Nah, hasil penelitian geolistrik dan georadar menunjukkan bahwa di bawah lantai itu ada beberapa lapisan bangunan lagi, seperti kue ulang tahun raksasa yang dibuat beribu-ribu tahun lalu. Totalnya ada 4 lapisan utama yang ditemukan. Para ilmuwan yang meneliti ini, termasuk Dr. Denny Hilman Natawijaya, menemukan anomali yang luar biasa. Material bangunan ini sebagian besar tersusun dari batuan andesit yang berbentuk kolom-kolom rapi, kayak tiang-tiang alam. Batu-batu ini nggak cuma ditumpuk, tapi mereka diatur dengan presisi. Bahkan ditemukan semacam semen atau perekat purba yang berfungsi mengikat batu-batu itu. Analogi warung kopinya gini, warung kopi di kampung lo cuma dari kayu biasa kan? Nah, peradaban ini bikin warung kopi dari beton cor yang nggak bisa dihancurkan. Dan mereka membangunnya, terus menimbunnya, terus membangun lagi di atas timbunan itu, berkali-kali. Pertanyaannya, kenapa mereka repot-repot menimbun bangunan sempurna itu, lalu membangun lagi di atasnya? Tapi disinilah plot twist yang bikin para ahli sejarah dunia saling lempar buku. Ketika sampel material dari lapisan paling dasar Gunung Padang diuji menggunakan metode karbon 14 di laboratorium independen di Amerika Serikat, hasilnya bukan 4.500 tahun, bukan juga 7.000 tahun. Hasilnya menunjukkan material itu berumur minimal 16.000 tahun. Bahkan ada indikasi bisa mencapai 20.000 tahun lebih. Bayangin sejenak. Jika angka ini benar, maka Gunung Padang jauh lebih tua dari peradaban tertua yang diakui dunia, Göbekli Tepe di Turki, dan jelas jauh lebih tua dari piramida Mesir. Jika Gunung Padang benar dibangun 20.000 tahun lalu, itu artinya pembangunan ini terjadi sebelum akhir zaman es terakhir, di saat permukaan laut jauh lebih rendah dan wilayah Indonesia, khususnya Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, masih tersambung dalam satu superkontinen besar yang disebut Sundaland. Tentu saja, temuan ini kontroversial. Kenapa? Karena peradaban 20.000 tahun lalu, menurut konsensus arkeologi, seharusnya masih berupa manusia gua, pemburu pengumpul. Inilah kenapa banyak arkeolog menentang keras. Baiklah, mari kita anggap angka 20.000 tahun itu benar. Maka pertanyaan berikutnya adalah, siapa sebenarnya yang bikin? Kita harus membayangkan sebuah peradaban yang hilang, yang umurnya 3 kali lipat dari Mesir kuno. Peradaban ini harus punya 3 hal: organisasi sosial yang kompleks, pengetahuan geoteknik yang mumpuni, infrastruktur yang hilang tanpa bekas. Jawabannya mungkin ada di air.
Contoh nyata terjadi pada akhir zaman es, sekitar 12.000 tahun yang lalu. Es di kutub mencair dan permukaan laut naik drastis. Dulu, Sundaland itu daratan luas. Ketika air laut naik 100 sampai 120 meter, seluruh kota-kota, pelabuhan, sawah, dan semua infrastruktur yang menjadi pusat peradaban itu tenggelam total. Gunung Padang yang lokasinya di dataran tinggi Cianjur adalah salah satu dari sedikit mercusuar purba yang selamat dari tsunami purba dan kenaikan air laut masif itu. Banyak orang yang bingung kalau mereka sekuat itu, pasti mereka alien. Ini adalah mitos yang harus kita luruskan. Mereka bukan makhluk dari luar angkasa. Mereka adalah kita. Mereka adalah nenek moyang kita sendiri. Misteri Gunung Padang bukan cuma soal umur batu atau siapa yang membuatnya. Tapi ini adalah misteri terbesar tentang kerentanan peradaban. Pertanyaannya, jika sebuah peradaban yang begitu kokoh dan canggih bisa hilang dan dilupakan total selama ribuan generasi, apa bedanya kita hari ini dengan mereka? Gimana menurut lo? Peradaban apa yang hilang di Indonesia yang paling menarik perhatian lo? Tulis di kolom komentar, kita bahas bareng. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Tahu Gak Sih Lo, karena kita akan terus bongkar misteri sejarah dunia yang bikin lo mikir keras. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!